Selamat pagi jemaat sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan maupun jemaat yang mengikuti ibadah Perki saat ini secara online di rumah masing-masing. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Nelson Rembet. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan pujian dari NKB 3 nomor 1, 2, dan 3. Pertolongan kepada kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudari. Amin. Nats pembimbing diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di kediaman masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Marilah kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Kita mengaku akan setiap kekurangan kita, pelanggaran kita kepada Tuhan, karena Dia sungguh mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Bapa Surgawi yang sungguh mengasihi kami. Setia-Mu memelihara kami, setia-Mu memberkati kami, dan Engkaulah yang telah memanggil kami sekarang ini. Sehingga dengan rela dan sukacita iman, kami datang di hadapan Engkau, baik kami yang datang di rumah-Mu yang kudus ini, maupun kami yang tinggal di kediaman kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat undangan ini. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, ya Tuhan. Namun kami menyadari bahwa kami adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Kami menyadari Tuhan, kerap kali kami tidak setia pada firman-Mu. Dan Engkau mengetahui Tuhan, apabila kami melanggar firman-Mu. Engkau mengetahui kalau kerap kali kami memberontak. Kami kerap kali mengikuti kata hati kami sendiri. Kami seringkali tergiur, terpesona dengan rayuan kegelapan. Dan Engkau mengetahui Tuhan, kalau kami telah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, kami telah menyakiti hati sesama kami. Teristimewa kami telah menyakiti Engkau, iya Bapa. Karena itu kami sadar betul bahwa dosa dan pelanggaran kami tidaklah dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan perasaan sesal dan malu, kami mau memberitahukan kepada Tuhan atas semuanya itu. Dengarkanlah kami ya Tuhan, yang datang meratap atas pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, ampunilah kami. Ya Yesus Kristus, perbaharuilah kehidupan kami, sehingga kami layak untuk beribadah sekarang ini di rumah-Mu yang kudus. Kami layak untuk berjumpa dengan Tuhan sekarang ini. Terpujilah nama Yesus Kristus yang mengasihani kami. Terpujilah nama Yesus Kristus yang mengampuni salah dosa kami. Terpujilah nama Yesus Kristus yang memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita kegembiraan, berita anugerah bagi kita semuanya. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, yang saya ambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain.
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan nolong hidupku, kusiapkan hatiku Tuhan menurut firman-Mu. Sidang jemaat Tuhan, mari kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita minta kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, terangkanlah firman ini kepada kami, sehingga membuat kami mengerti akan firman-Mu. Ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kuatkanlah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, dan kuatkanlah kami semuanya untuk menjadi pelaku firman-Mu yang hidup.
Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab terambil dari dua bagian. Bagian yang pertama dari Yohanes 15 ayat 26 dan 27 yang berbunyi, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Yang bagian kedua dari Yohanes 16 ayat 1 sampai yang keempat yang berbunyi, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Sampai beginilah bunyi firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka mendengarkan sabda Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom. Tema perenungan kita hari ini, bersaksi dan tantangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi saksi itu tidak mudah dan tidak gampang. Ketika seseorang hadir dalam situasi kecelakaan lalu lintas dan ternyata ada yang meninggal di tempat itu. Ketika polisi datang di tempat itu untuk melihat atau menyidik perkara kecelakaan lalu lintas, mungkin saudara ada di tempat itu. Pertanyaan sekarang adalah, bersediakah saudara menjadi saksi untuk memberikan keterangan ketika saudara melihat kecelakaan lalu lintas di tempat itu? Ketika mobil menyerempet sepeda dan omah jatuh dan ternyata omah meninggal di tempat. Dan mobil, Anda tahu siapa pemilik mobil itu. Karena itu saya mengatakan menjadi saksi itu sangat sulit. Orang akan berpikir menjadi saksi itu repot karena akan ditanya oleh polisi. Seolah-olah akan diperiksa oleh polisi. Dan perkaranya tidak sampai di situ. Bahwa saya harus meluangkan waktu untuk datang di pengadilan. Karena hakim akan memutuskan perkara itu. Sehingga saya katakan menjadi saksi itu repot. Sehingga ada orang yang akan memilih ketika dia melihat peristiwa seperti itu, dia akan diam 1000 bahasa. Atau
dia tidak mau menjadi saksi. Karena dia tahu menjadi saksi hanya membuang-buang waktu saja. Dan menjadi saksi itu menakutkan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dari bacaan Alkitab hari ini, kita menengok bersama-sama bagaimana gereja Tuhan hari ini merayakan pada minggu yang kemarin dan minggu ini adalah minggu fase penantian ketika Kristus terangkat ke surga. Maka kita diperintahkan oleh Yesus, dan Yesus katakan itu kepada para muridnya, ke-11 murid itu, untuk jangan dulu meninggalkan Yerusalem sampai tiba waktunya peristiwa Pentakosta itu tercipta. Sehingga murid-murid itu diperbaharui, diperlengkapi, dan diutus untuk bersaksi. Karena itu para murid dan orang percaya di abad modern ini, kita dipanggil oleh Kristus dan kita diserukan oleh Kristus untuk menjadi saksi Kristus. Apa yang harus kita saksikan tentang Kristus? Maka perhatikan bersama-sama, ada 3 unsur dalam kesaksian Kristen yang harus kita simak bersama. Yang pertama, kesaksian Kristen datang dari persekutuan yang lama dan erat dengan Kristus. Pada murid adalah saksi-saksi Kristus, karena mereka sudah bersama dengan Kristus sejak permulaan. Seorang saksi adalah orang yang kira-kira mengatakan demikian. Ini adalah benar dan aku mengetahuinya. Tidak ada kesaksian tanpa pengalaman pribadi. Kita bisa menyaksikan Kristus hanya kalau kita telah bersama-sama dengan Kristus. Hanya kalau benar-benar kita menjadi orang Kristen. Kalau kita benar-benar pernah mengalami pengalaman iman rohani bersama dengan Kristus. Sehingga dengan yakin benar kita boleh menyaksikan kepada orang lain. Yang kedua, kesaksian Kristen datang dari keyakinan batin. Tekanan pada keyakinan pribadi adalah sesuatu yang paling tidak salah di dalam dunia ini. Tidak ada gunanya orang bicara kalau ia sendiri tidak yakin kepada apa yang ia katakan. Tidak ada kesaksian Kristen yang efektif tanpa keyakinan batin ini yang berasal dari hubungan yang akrab dengan Kristus. Yang ketiga, kesaksian Kristen adalah kesaksian yang dinyatakan. Seorang saksi bukanlah orang yang tahu bahwa sesuatu adalah benar. Dia adalah orang yang bersedia mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa itulah benar. Seorang saksi Kristen adalah orang yang tidak hanya mengenal Kristus, tetapi juga yang mengingini agar supaya orang lain yang ia lihat, orang lain yang ia jumpai, orang lain yang ingin bertanya tentang Kristus, sehingga dia rindukan dalam hidupnya, orang lain juga bisa mengenal Kristus. Adalah kesempatan istimewa dan tugas kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di abad modern ini, di tempat ini, di negeri Belanda ini, di kota Amsterdam, atau kemanapun saudara pergi dan saudara berada.
Kita tidak bisa menyaksikan tanpa keakraban hidup kita secara pribadi dengan Kristus. Keyakinan batin dan kesaksian harus dinyatakan dalam ruang waktu yang Kristus berikan kepada kita. Waktu Rasul Yohanes menulis ini, tidak bisa dihindarkan bahwa beberapa orang Kristen memang akan mengalami situasi sulit. Bisa jadi juga ada yang murtad karena penganiayaan yang telah melanda gereja muda pada waktu itu. Dalam sejarah gereja mencatat di abad pertama itu betapa ngeri dan dahsyat penganiayaan gereja yang dialami. Saya ingat tempo hari, kalau saya tidak salah di tempat ini juga, artinya di gereja Perkisah Os, saya pernah menceritakan kisah pendek bagaimana derita orang Kristen diperhadapkan dengan penganiayaan fisik. Dan kalau itu sampai timbul di abad modern seperti ini, sangat mengerikan. Karena itu kitab Wahyu menghukum orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang penakut. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Yesus mengetahui sebelumnya, karena itu Yesus memberikan peringatan. Yesus tidak mau ada orang yang kelak mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa yang mungkin menimpa orang Kristen. Yesus menawarkan kemuliaan kepada kita, tetapi Yesus juga menawarkan salib kepada kita ketika kita rela dan mau ikut berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengatakan tentang dua cara, yang melalui cara itu pengikut Yesus akan mengalami uji iman yang teramat sulit. Mereka bisa dikucilkan dari sinagog. Bagi orang Yahudi, hal ini bisa merupakan nasib yang teramat berat. Sebab dalam keyakinan orang Yahudi, sinagog itu adalah rumah Allah, rumah Yahweh. Mempunyai tempat yang amat khusus dalam kehidupan orang Yahudi. Akan tetapi, para murid adalah orang-orang yang sangat sederhana saja. Mereka membutuhkan persekutuan dengan orang-orang lain. Mereka membutuhkan sinagog, dan kebaktiannya adalah berat sekali bagi mereka kalau dikeluarkan dari sinagog dan semua pintu tertutup bagi mereka. Hal yang sama juga dialami oleh gereja Tuhan sekarang ini. Sangat sulit bagi kita apabila kita itu ditolak oleh komunitas lembaga gereja dan kita dilarang untuk datang beribadah di tempat itu. Atau mungkin kita dicoret dari daftar keanggotaan dalam suatu lembaga gereja dan kita dilarang untuk masuk gereja itu. Karena mungkin kepada kita telah diberikan segel. Kau adalah orang yang suka merusak persekutuan ini. Kau tidak boleh datang di tempat ini. Pintu gereja tertutup bagimu. Pergilah engkau, cari persekutuan yang lain. Kerap kali ini memang muncul. Yesus juga mengatakan bahwa orang akan mengira bahwa mereka melayani Allah, sementara mereka membunuh pengikut-pengikut Yesus. Kata yang Yesus gunakan untuk pelayanan ialah latreia. Itu kata Yunani. Suatu kata yang biasa dipakai untuk pelayanan seorang imam yang mempersembahkan kurban di mezbah di dalam bait Allah. Dan merupakan kata-kata untuk pelayanan agama. Salah satu tragedi dari agama ialah bahwa seringkali orang mengira mereka melayani Allah dengan menganiaya orang-orang yang mereka pandang sebagai penyesat.
Paulus juga mengira bahwa ia melayani Allah waktu Paulus berusaha untuk menghapuskan nama Yesus dan melenyapkan gereja. Paulus di masa lampau adalah Saulus, tetapi Saulus yang telah dijamah oleh Kristus menjadi Paulus. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 9 sampai yang ke-11. Hal itu terjadi, kata Yesus, karena mereka tidak mengenal Allah. Tragedi dari gereja ialah bahwa orang seringkali berdaya upaya untuk mempropagandakan pandangan-pandangan mereka tentang agama. Mereka seringkali percaya bahwa mereka mempunyai monopoli kebenaran dan anugerah Allah. Fakta yang menyedihkan adalah bahwa hal semacam itu masih terjadi. Itulah yang menjadi penghalang bagi kesatuan gereja-gereja Tuhan masa sekarang. Selalu masih akan ada penganiayaan, walaupun tidak dengan pembunuhan dan penganiayaan, tapi pengucilan dari rumah Allah. Selama orang masih percaya bahwa hanya ada satu jalan untuk pergi kepada Tuhan, dan hal itu memang ditampilkan oleh segelintir kelompok-kelompok tertentu dalam sebuah agama, atau mungkin juga ada agama tertentu. Yesus mengetahui bagaimana caranya memperlakukan manusia. Sebenarnya Yesus mengatakan, Yesus memberi kita tugas yang paling berat di dunia ini. Yesus memberikan kita sesuatu yang akan menggoyahkan tubuh kita dan merobek hati kita. Dan inilah kejujuran Yesus. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dan salib itu teramat berat. Salib itu teramat berat. Teramat berat. Saudara bertanya, apa salib itu, pendeta? Salib itu ketika engkau sebagai kepala keluarga, dengan tekun dan tabah dan sabar engkau mendampingi istrimu yang cerewet. Dengan tekun dan tabah dan sabar engkau harus mendidik, membina putra-putrimu, walaupun kerap kali mereka memberontak terhadap engkau. Salibmu yang teramat berat, ketika keriput-keriput di dahimu itu mulai seripan 1, 2, 3, tanda kau stres dengan pekerjaan di kantor, tanda kau stres dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada engkau untuk meraih sesuap nasi dan seteguk air. Betapa sulitnya engkau membangun suatu lembaga persekutuan. Betapa sulitnya engkau membangun suatu persekutuan gereja Tuhan yang hidup. Dan itulah salib yang teramat berat. Kalau Anda bertanya, oh pendeta itu gampang, mudah. Oh ada salib yang lebih berat lagi. Apa itu, pendeta? Bersediakah tubuhmu itu dirajam dengan cambuk? Bersediakah tubuhmu itu dikuliting? Seperti yang dialami oleh gereja Tuhan di abad pertama ketika Nero berkuasa sebagai kaisar di Roma. Kalau saya mengatakan itu, baru mungkin engkau berkata, ya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana di belahan-belahan tertentu, bagaimana orang Kristen diperhadapkan dengan persoalan fisik. Ya, berita-berita di sosial media sekarang ini ya tidak bisa dibendung. Orang dengan mudah dan gampang mengupload itu, memberitakan itu. Ya, kita melihat bagaimana tantangan gereja yang diperhadapkan dengan yang saya katakan, persoalan fisik. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ketika seorang istri mengatakan bahwa aku punya salib apa pendeta? Ya sama, kau punya salib juga. Kau harus tekun dan tabah mendampingi suamimu ketika suamimu mungkin nakal.
Kau harus tekun dan sabar ketika kau harus juga mendidik putra-putrimu ketika mereka itu mulai mengabaikan engkau. Sebagai ibu yang telah melahirkan mereka. Sebagai ibu yang harus tekun mengajar dan mendidik anak-anak. Anak-anak juga mengatakan, "Pendeta, apakah salib kami?" "Oh, salibmu juga ada." Mungkin engkau hadir di tengah-tengah keluargamu yang tidak happy. Engkau juga harus tekun dan sabar sebagai penyambung berita kasih Allah. Untuk selalu berbicara dengan lembut kepada ayahmu, kepada ibumu. Sehingga ketika ayah dan ibu mungkin sedang diperhadapkan dengan persoalan yang sangat sulit dalam membina perasaan mereka menjalani masa berumah tangga mereka, kau anak bisa membawa damai, membawa shalom kepada mama dan papamu, sehingga mama dan papamu tidak bubar. Anak bisa mempersatukan itu. Karena seorang ayah yang selalu melihat anaknya yang lucu, ya, montok, ya, menggemaskan, sehingga ayah itu berpikir, ya, saya ingat anak, sehingga saya harus ingat istriku di masa mudaku yang sangat menggembirakan. Sehingga dia akan berpikir yang aneh-aneh. Saya mengatakan ini saudara-saudaraku yang kasih bagian daripada salib dalam perjalanan hidup orang percaya. Silakan warga gereja mendaftarkan salib-salib selanjutnya. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita bahwa dalam rangka memanggul salib itu dan berjalan bersama dengan Yesus, Yesus sudah memberikan satu pernyataan. Sikap Yesus adalah, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Itu berarti bagi setiap pribadi yang mengaku diri percaya kepada Yesus, mengundang Yesus setiap waktu, setiap saat, hadir dalam hati, hadir dalam pikiran, maka kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu yang selalu memberikan keinsafan kepada kita. Kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan penghiburan kepada kita. Sehingga kita selalu memandang kepada Dia yang memanggil dan mengutus kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya selalu mengatakan kepada warga gereja, kau meninggalkan Kristus, tetapi Kristus tidak pernah meninggalkan engkau. Dalam situasi apa saja, Yesus tetap setia, baik ya kemarin, baik dulu ya, sekarang dan selama-lamanya. Dia ya dan amin. Dia tetap setia. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa Yesus tidak mengasihi aku lagi. Dia sudah meninggalkan aku. Ternyata aku diliputi dengan salib yang luar biasa. Fisikku melemah. Dalam fisikku banyak sakit penyakit. Belum di rumah banyak persoalan. Di tempat pekerjaan saya di PHK. Saya diberhentikan. Saya mau makan apa? Saya mau minum apa? Anak-anak mau sekolah dan sebagainya. Banyak orang berteriak seperti ini. Dan ini cerita klasik. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika saudara mengalami seperti itu, saudara harus berbahagia dan bersukacita. Karena di situ letaknya kasih dan kuasa Tuhan menyertai engkau. Jadi kalau kau percaya kepada Yesus, kau setia kepada Yesus, dan kau sedang menanggung sakit penyakit, kau harus berkata, Yesus memberikan kesempatan kepada aku untuk menanggung sejenak penderitaan ini. Ketika aku didera dengan penderitaan ini, inilah batu uji bagiku, sehingga aku tetap percaya kepada Dia. Sebab kalau orang semuanya serba, ya, kalau orang semua serba berkecukupan, serba mewah hidupnya, ya, mudah dan gampang dia melupakan Tuhan. Tapi justru karena orang semakin sulit dan semakin sulit, dia akan tetap berteriak memanggil nama Tuhan.
Imani itu. Jangan dikira bahwa cuma kalian yang ada pergumulan, saya juga pendeta ada pergumulan. Karena itu saya berumah tangga. Saya punya istri, saya punya 3 putra-putri. Saya tinggal di tempat ini, saya juga bergumul. Jangan dipikir bahwa saya, pendeta kok pasti happy. Seorang pendeta kan pasti bebas hambatan, seperti orang yang sedang jalan di jalan tol begitu kan. Snell way, tidak. Kami juga punya pergumulan, kami juga punya salib tersendiri yang Tuhan beri untuk apa? Mengasah, menguji identitas iman kita yang sebenarnya. Apakah iman kita ini murni, pure murni, atau palsu? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, semakin menghadapi pergumulan, semakin menghadapi ban uji, saya selalu berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, kasih dan setiamu tidak pernah berubah. Kasih dan setiamu tetap menyertai hamba-Mu ini. Berilah selalu kekuatan, berilah hamba selalu kuasa untuk pergi dengan sukacita melayani warga gereja-Mu. Kemanapun Engkau panggil, kemanapun Engkau utus. Sehingga hamba selalu pergi. Dan biarlah hamba boleh menjadi berkat bagi orang banyak dimanapun Engkau kehendaki. Yesus mengetahui bagaimana caranya memperlakukan manusia. Saya katakan tadi, sebenarnya Yesus ingin mengatakan kepada kita, ya, tugas yang paling berat yang sudah dikatakan kepada kita sebagian daripada deretan salib yang harus, ya, kita pikul masing-masing. Sehingga apakah engkau cukup kuat untuk menerima salib ini? Yesus menawarkan sampai sekarang ini juga bukan jalan yang enak, melainkan jalan kemuliaan. Suatu kebahagiaan bagi kita apabila kita diperhadapkan dengan tantangan dan perjuangan. Sebab tantangan dan perjuangan itu harus kita lewati untuk mengasah iman kita. Yesus membutuhkan orang yang dengan mata terbuka bersedia berjuang untuk nama Kristus. Bersediakah engkau berjalan bersama dengan Kristus Yesus dengan segala konsekuensinya? Renungkanlah itu. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita naikkan doa syukur, doa syafaat kita bersama-sama. Mari berdoa.
Terpujilah nama Bapa di surga, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, yang telah melawat kami anak-anak-Mu sekarang ini. Ketika kami telah mendengarkan kabar baik tentang firman-Mu, karena Engkau mengingatkan kepada kami lagi tentang pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Bahwasanya kami harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu kami selalu bermohon, ya Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami, berilah kami selalu hikmat dan pengetahuan-Mu. Sertai langkah perjuangan hidup ini, ya Tuhan, karena kami tahu setia-Mu, ya Tuhan, memberkati kehidupan kami, menurut kasih dan setia-Mu yang sudah Engkau pertetapkan kepada kami anak-anak-Mu. Di tempat ini kami berdoa bersama, ya Tuhan, Engkau yang telah berkenan memberkati gereja-gereja-Mu, sehingga gereja-gereja-Mu hari ini boleh menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Gereja tetap giat bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan. Walaupun masih berada dalam suasana pandemi coronavirus yang melanda seluruh dunia. Tapi kami menjadikan ini sebagai pemicu dan penyemangat kami untuk tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bermohon, ya Tuhan, dengan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia dan anak-anak manusia ciptaan Tuhan, kami bermohon, ya Bapa di dalam surga, kiranya oleh karena belas kasihan-Mu dan oleh karena kuasa-Mu Bapa, Engkau angkat di tengah-tengah dunia ini ancaman coronavirus ini, ya Tuhan, sehingga umat-Mu boleh merdeka, umat-Mu boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kegembiraan mereka. Terpujilah nama Yesus Kristus. Di tempat ini kami berdoa pula, ya Tuhan, dengarkanlah seruan minta tolong, ya Tuhan, terhadap gereja dan umat-Mu, ya Bapa, ketika mereka sedang diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan dalam kehidupan mereka. Dengarkanlah mereka yang berteriak di hadapan Tuhan, karena mereka saat ini Tuhan sedang mengalami kelaparan dan kehausan, fakir dan miskin, anak yatim dan piatu, duda dan janda, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran, mereka yang terpenjara, mereka yang dianiaya, mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan mereka yang bergumul dengan begitu banyak pergumulan kehidupan mereka. Namun, ya Tuhan, saat ini mereka berseru memanggil nama-Mu, ya Bapa. Kiranya, ya Bapa di dalam surga, Engkau segera datang menolong mereka, memberikan kemerdekaan kepada mereka, sehingga terdengarlah, ya Tuhan, puji-pujian dan hormat dari anak-anak-Mu. Terpujilah Yesus Kristus. Di tempat ini kami berdoa bersama, berkenanlah Tuhan memberkati pemerintahan kerajaan Belanda, sehingga mulai dari Raja Belanda, hamba-Mu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, dan keluarga mereka, ya Tuhan, dipelihara dan diberkati oleh Engkau, ya Yesus Kristus, bersama-sama dengan Perdana Menteri Belanda, Parlemen Belanda, ya Tuhan, sehingga mereka bersama-sama bekerja dengan sedemikian rupa untuk menghadirkan selalu kesejahteraan dan damai Tuhan di negeri ini, ya Bapa. Kami berdoa juga, ya Tuhan, berkati juga putra-putri gereja-Mu yang Engkau tempatkan dalam pemerintahan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di dalamnya, ya Tuhan, berkati juga putra-putri gereja-Mu yang juga sedang berjuang dalam pemerintahan di Indonesia, sehingga mereka bekerja dengan sedemikian rupa, ya Tuhan, sehingga selalu menghadirkan kesejahteraan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ya Bapa di dalam surga.
di tempat ini. Kami mau berdoa bersama-sama, ya Bapa di dalam surga. Engkau kiranya berkenan menolong kami, jemaat Perki di negeri Belanda, yang sekarang ini Tuhan, dalam iman, Tuhanlah yang telah menetapkan lembaga ini, sehingga selaku gereja Tuhan, Perki di negeri Belanda, bersama-sama diikut sertakan bersama dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami boleh terlibat langsung dalam persekutuan kami, kesaksian kami, sehingga menjadi terang dan jelas persekutuan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan menolong badan pengurus, mulai hamba-Mu Ketua BPPNB, Bapak Norman Aipasa dan keluarga. Demikian juga ya Bapa di dalam surga, hamba-Mu Ibu Pendeta Ida Patinama dan rekan-rekan pendeta yang lain yang Tuhan utus untuk melayani kami di tempat ini. Hamba-Mu Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambe, hamba-Mu Ibu Pendeta Sani Akihari, hamba-Mu Bapak Pendeta Moses Tahitu, yang juga sedang bergumul dengan perjuangan ketika dia sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami selalu berdoa, ya Tuhan, oleh karena belas kasihan-Mu, Engkau yang angkat derita penyakit hamba-Mu, Saudara Pendeta Moses Tahitu. Engkau yang memulihkan dia, ya Tuhan, dan kiranya oleh karena belas kasihan-Mu, Engkau kembalikan dia dalam medan panggilan pelayanan ini. Kami berdoa, ya Tuhan, para rekan-rekan pendeta yang mungkin tidak disebutkan kali ini nama mereka, tapi Bapa Engkau yang mengutus mereka di tempat ini, di gereja Perki di negeri Belanda ini Bapa. Engkau berkati mereka semuanya, ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, badan pengurus Perki, baik Perki setempat, Perki South Oast di tempat ini. Tuhan menolong kami, badan pengurus di tempat ini, majelis jemaat di tempat ini. Sehingga selalu ya Tuhan, kasih setia kami rasakan setiap waktu. Kebersamaan kami selalu terpelihara dengan baik, karena kuasa Roh Kudus menghiburkan kami. Sehingga kami melangkah melayani bersama di tempat ini, bertumbuh berkembang di tempat ini, hanya demi hormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Bagi rekan-rekan sepelayanan di tempat ini Tuhan, yang selalu mengambil waktu dan kesempatan setiap minggu ketika kami beribadah bersama. Mereka selalu menyiapkan ruang tempat ini Tuhan. Baik mereka sebagai kostor, mungkin mereka sebagai simpatisan, aktivis di tempat ini. Hiburkan, kuatkan mereka Tuhan, sehingga dengan riang dan gembira mereka melayani Tuhan di tempat ini. Bapa Surgawi, dalam kebersamaan kami di tempat ini, kami mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan akan saudara-saudari kami Tuhan, yang sesaat harus menanggung uji iman ketika fisik mereka melemah. Tuhan Yesus, setiap waktu mereka berseru kepada Engkau, setiap saat mereka memohonkan pengasihan Engkau. Kiranya ya Tuhan, Engkau lawat akan saudara-saudari kami ini, hamba-Mu yang Engkau kasihi, hamba-Mu yang Engkau berkati. Makayo Titalei, Ade Marpaung, Nova Mai Timu, Steve de Vrites, Will Mostard, Pendeta Moses Tahitu, Baby Evelyn, Sylvie Sahetapi di Jakarta, Ibu Paulina di Jakarta, Mama dari Rensi. Ya Tuhan, bersama dengan mereka yang terbaring lemah di rumah-rumah sakit dan di berbagai tempat, dengarkanlah teriak mereka minta tolong, ya Tuhan.
Dan kiranya Tuhan, Engkau melawat mereka. Mereka menunggu Tuhan, lawatan Engkau. Mereka merindukan jamahan Tuhan yang sungguh berkuasa itu, sebab mereka rindu tubuh mereka disembuhkan. Kami yakin, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan bergembira karena Tuhan juga setia menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami warga gereja-Mu di tempat ini secara pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan selalu menyertai rumah tangga kami masing-masing. Tuhan selalu bekerja di tengah-tengah rumah tangga kami, sehingga seorang kepala keluarga, sang suami dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Sebagai seorang istri selalu dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati pertumbuhan anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil di bangku pendidikan sekolah. Kristus yang memberi mereka kesehatan, kekuatan, semangat belajar, hikmat dan pengetahuan, kecerdasan dan keberhasilan. Dan Tuhan memberkati kami mama dan papa, sehingga berkat Tuhan mengalir terus di tengah-tengah keluarga kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, berkat itu berlimpah-limpah bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami selalu bersyukur dan bersukacita, dan selalu berungkap kata glory haleluya. Tuhan sungguh mengasihi kami di negeri ini. Harapan kami ya Tuhan, biarlah orang tua kami, sanak saudara kami, baik yang tinggal di negeri ini maupun nun jauh di Indonesia, Tuhan juga memelihara, Tuhan juga memberkati mereka. Persekutukanlah kami dalam doa dan pengharapan selalu. Terpujilah Yesus Kristus. Kami juga bergembira dan bersukacita, sebab setia Tuhan memelihara, memberkati kami, memberkati pernikahan rumah tangga kami masing-masing, seperti yang dialami oleh keluarga hamba-Mu, Bapak dan Ibu Pardede, Ibu Nani dan Bapak Sungkat. Demikian juga ya Bapa di dalam surga, Yani dan Katrin Malam. Engkau ya Yesus Kristus yang kiranya menyempurnakan kegembiraan mereka ketika mereka menjalani bahtera rumah tangga mereka masing-masing, bersama-sama dengan rumah tangga kami semuanya ya Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi nakoda di tengah-tengah keluarga kami. Engkau yang selalu membimbing kami mengarungi lautan kehidupan ini, di tengah-tengah tantangan dan perjuangan kami. Karena kami sudah dihiburkan oleh firman-Mu tadi Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan menyertai kami terus sampai nafas kehidupan kami diambil oleh Tuhan, dan sampai kesudahan zaman. Karena itu Tuhan, kami bergembira kalau kami mengalami pesta iman di tengah-tengah keluarga kami. Kami berharap nanti kelak kami akan berglori haleluya, karena kami akan dihadirkan dalam pesta jamuan kasih yang abadi bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Berkat-Mu selalu mengalir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, berkat yang sudah Engkau beri bagi kami, Bapa Engkau kuduskan itu terus bagi kami. Bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu yang dari surga, limpahkan terus kepada kami. Warga gereja yang akan menghantarkan syukur hari ini Bapa, berkatilah persembahan syukur mereka masing-masing. Terpujilah Yesus Kristus. Lebih daripada itu Tuhan, kami selalu memohon kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang suci dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga bau harum iman kami boleh tercium oleh orang-orang di sekitar kami. Dan itulah ya Tuhan komitmen kami untuk selalu mau berjalan bersama dengan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, pegang tangan kami masing-masing Tuhan Yesus, tinggal dalam hati dan hidup kami, sehingga kuasa Roh Kudus menjadi penghibur dan penguat dalam kehidupan kami.
Terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami semua merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kami bermohon, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, hanya oleh karena kemurahan-Mu dan kehendak-Mu, kabulkanlah doa kami ini. Peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami umat-Mu berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam ayatnya yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mendengarkan pujian dari lagu persembahan, yaitu dari NKB 199 ayat yang pertama. Satu ayat aja lagu penutupnya. Ada Yesus Tuhanku, besarlah pengorbanan di Kalvari, diharap yang terbaik bagiku. Surga yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Terima kasih. Sidang Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyi bersama kembali dari Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Terus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Sidang Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kita dalam kehidupan yang diberkati Tuhan Yesus. Lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembet yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Pentakosta pada hari Minggu tanggal 23 2021 dapat diikuti secara online pada jam 1 siang. Linknya akan dibagikan kemudian. Kolekte persembahan pada hari ini dapat dikirimkan kepada perki-perki setempat, dan bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya kepada rekening perki di Perki Belmermeer di Amsterdam. Karangan bunga pada pagi hari ini akan diberikan kepada famili Pardede. Sekian warta jemaat Minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.